Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina bijalali ni'am mustafa nabiyyina wa rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril arab wal ajam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwah fillah, para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Siang hari ini obrolan siang, kalau bahasa orang Ciledug bilang kongko siang. Di kongko siang biasanya makan ini belonjor. Ini belonjornya insya Allah dapat pahala dari Allah Ta'ala. 4 kebaikan dan 4 keburukan menurut ulama hati. Dalam istilah yang digunakan oleh para ulama ahli hati disebut hukama. Ha, ka, mim, alif, hamzah, hukama. Jamak plural daripada hakim. Hakim itu orang-orang bijak. Hukama plural, jamak, orang-orang yang senantiasa concern memperhatikan hati, menata hati. Maka ada istilah zahir, ada istilah batin. Ada lahir, ada batin. Ada arba'atu hasanatin lakin arba'atu minha ahsan. Kata mereka ulama-ulama ahli hati, ada 4 kebaikan, yang kebaikan itu kalau dilakukan oleh orang selain dia atau lawannya, kebalikannya, maka jauh lebih baik. Apa yang 4 itu? Yang pertama, al-haya'u minar rajuli hasanun walakin minal mar'ati ahsan. Ini 4 kebaikan yang sudah meluntur, sudah banyak hilang dari nilai-nilai kita dalam kehidupan. Yang pertama adalah al-haya'u minar rajul hasanun walakin minal mar'ati ahsan. Rasa malu dari seorang laki-laki itu sebuah kebaikan, tapi ekspresi malu, rasa malu yang dimiliki atau muncul dari seorang perempuan itu jauh lebih baik. Ya, kenapa begitu? 1, dari batas aurat saja. Kalau laki-laki aurat, batas aurat yang wajib ditutupi dan tidak boleh terlihat oleh orang lain yang bukan mahram. Ini mahram nih. Ini banyak menyebutnya mahram atau muhrim, orang cyber. Mahram itu benar. Kalau muhrim salah atau benar? Salah. Muhrim itu artinya orang yang sedang berpakaian ihram. Kalau di Indonesia banyaknya mahram atau muhrim? Muhrim. Mana ada orang berpakaian ihram di sini? Orang ketutup semua. Muhrim itu yang salah penggunaannya. Muhrim itu saat kita sedang umroh, sedang haji. Kalau di sini mana ada orang bermuhrim? Tidak ada. Yang betul mahram. Orang mahram kita ini orang yang haram kita nikahi. Kalau yang bukan mahram artinya orang asing buat kita. Gitu. Kembali tadi, kenapa rasa malu, ekspresi malu dari seorang laki-laki sekedar bagus doang. Tapi kalau dari perempuan jauh lebih bagus, lebih baik. Batas aurat laki-laki saja lebih kecil daripada batas aurat perempuan. Batas aurat laki-laki mabaina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Cuma segitu saja. Di luar itu boleh, dalam sholat kelihatan pun boleh. Makanya orang kalau di tanah suci, kalau dia sedang berpakaian ihram, itu yang keteknya ada kelihatan, yang laki ya. Dadanya kelihatan, apa namanya, ini pinggang dia kelihatan, memang tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu antara pusar, dari mulai pusar sampai lutut. Kenapa rasa ekspresi malu dari perempuan jauh lebih baik? Batas perempuan malunya lebih banyak daripada laki. Kata ulama fikih, kullu badaniha aurat. Semua badan perempuan itu aurat.
illa wajha wal kafain, kecuali wajah dengan dua telapak tangan. Nah ini tapak tangan itu maknanya ada batnul kaf depan tuh, yang putih namanya batnul kaf, perut tapaknya. Ada zuhrul kaf, punggung tapak. Antara kuain ini pergelangan ke atas itu perempuan dalam sholat boleh kelihatan, karena disebut kafain, dua tapak tangan itu artinya yang depan maupun yang belakang. Di batnul kaf namanya perut tapak, ini namanya zuhrul kaf, punggung tapak boleh. Yang tidak boleh dari kuain, dua pergelangan tangan perempuan ke bawah, itu yang nggak boleh. Kalau lagi sholat perempuan kelihatan di bawah tapak, dua pergelangannya, misalnya pakai mukena, dia turun, itu terbuka aurat. Itu kayak gini sudah terbuka. Artinya dia gugur tuh syaratnya, karena syaratnya harus menutup aurat. Wazadal Hanafiyah wal qadamain. Kalangan ulama Hanafi menambahkan boleh juga dibuka. Kalangan ulama Hanafi. Kalau Syafi'iyah wajah wal kafain, wajah dan dua tapak tangan, batnul kaf depan maupun zuhrul kaf belakang. Dan ulama kalangan Hanafi menambahkan boleh juga dibuka tapak kaki bawah. Dari mata kaki bawah itu kalangan ulama Hanafi. Makanya kalau kita di Masjidil Haram, perempuan yang bermadzhab Hanafi itu dia tidak pakai kaos kaki, tidak menutup itu. Memang tidak apa-apa buat mereka yang bermadzhab Imam Hanafi, dan itu ahlu sunnah. Semua ahlu sunnah. Ahmad bin Hanbal ahlu sunnah, Imam Hanafi ahlu sunnah, orang-orang saleh. Dari batas aurat saja lebih banyak perempuan, banyak laki yang harus ditutup. Perempuan, maka rasa malu yang lahir muncul diekspresikan oleh seorang perempuan, kata ulama memang lebih bagus, karena memang batas aurat yang harus ditutup saja lebih banyak perempuan, yang dibukanya lebih sedikit. Tapi lihat secara konteks kehidupan sekarang, yang lebih banyak malu perempuan atau laki? Laki. Laki yang boleh dibuka kayak dadanya, keteknya boleh dibuka, ditutup itu nggak laki dah. Tutup. Ke kantor tetenya pada kelihatan nggak ya laki? Enggak, keteknya pada kebuka nggak? Ditutup, pakai Rexona roll on. Padahal boleh dibuka enggak? Boleh. Perempuan yang harus ditutupnya malah dibuka. Gitu. Apalagi yang namanya artis, ya. Luar biasa itu contoh-contoh pengikut-pengikut syaitan. Artis-artis yang memperagakan itu satu. Makanya Rasulullah untuk rasa malu itu, ini tadi judulnya Mas Tio bilang 4 kebaikan dan 4 keburukan. Saya tidak membahas semuanya, tergantung waktu. Kalau memang sampai jam 1 kurang 10 cuma 2, berarti 6-nya disambungkan tahun akan datang kalau panjang umur. Ini 4 kebaikannya dan 4 keburukan 8 tuh. Makanya Rasulullah saking malu itu begitu penting buat tolok ukur indikator keimanan seorang, Rasulullah sampai bilang al-haya'u minal iman. Rasa malu itu separuh daripada rasa iman, setengahnya. Orang kalau dia beriman, dia harus punya rasa malu. Kalau dia tidak punya rasa malu, berarti ada yang hilang setengah imannya. Banyak umat Islam ngaku beriman, tapi rasa malunya luntur. Maka tanda bahwa keimanan umat Islam luntur, dia tidak menguat. Yang koruptor banyak Islam atau non-Muslim? Islam. Artinya dia cuma Islam KTP, kayak Bang Deddy Mizwar bilang itu di sinetronnya. Tapi iman itu tempatnya bukan di KTP, iman itu tempatnya di hati. Kalau dia punya iman berarti punya rasa malu dia. Itu penting. Makanya orang yang beriman itu dia maknanya jujur. Iman itu artinya atasdiq. Artinya jujur. Orang kalau dia beriman yang benar pasti jujur.
Kalau kita nggak jujur, kita bohong, kita nggak punya rasa malu namanya. Orang kalau sudah berbohong, ketahuan, harusnya malu. Dan sebelum malu itu datang, dia dipermalukan oleh diri dan sikapnya, harusnya dia jaga betul perilaku-perilaku yang akan membuka aibnya atau yang membuat dirinya menjadi malu atau dipermalukan oleh orang lain karena perbuatannya. Orang yang beriman terjaga betul amal perilakunya supaya dia tidak mempermalukan dirinya sendiri atau dipermalukan oleh orang lain. Itu pertama. Malu dari seorang laki-laki sebuah kebaikan. Suami yang punya rasa malu pasti terpelihara betul kehormatan istrinya. Ayah yang punya rasa malu pasti terjaga betul keluarganya. Istri yang punya rasa malu, oh terhormat betul suaminya. Makanya si Saiful Jamil nggak menjadi Persik itu, karena mempermalukan dia. Istri, ibu, bunda yang punya rasa malu akan terjaga kehormatan keluarganya dan seterusnya. Yang kedua, at-tauratu, kebaikan yang kedua, at-tauratu minasyaikhi hasanatun walakinna minasyab ahsan. Spirit taubat, taubat itu maknanya ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Spirit semangat untuk kembali kepada Allah. Ini bagian daripada perjalanan taubat kita pagi siang hari ini. Kenapa? Karena dipanggil sama Allah kita datang atau datang? Datang. Ini rumah Allah. Rumah Allah. Rumah Allah itu kata Rasulullah bukan hanya Ka'bah. Itu induknya. Tapi banyak cabang-cabang anak-anak daripada rumah-rumah Allah itu. Musola-musola, masjid-masjid, surau, langgar. Rasulullah katakan innal masjid baitu min buyutillah fahaqqan alaihi ayyukrim manzah. Sesungguhnya masjid tempat orang bersujud itu rumah Allah kata Rasul. Maka Allah berhak, Allah punya hak prerogatif untuk memuliakan siapa saja yang memuliakan rumah Allah, masjidnya, musolanya, suraunya. Cara apa mereka memuliakan rumah Allah? Dia datang ketika dipanggil Allah. Nih, di sini ada manajer atau enggak? Ada direktur atau enggak? Kalau direktur panggil kita senang nggak? Bentar dulu, mau apa dulu namanya? Jangan-jangan SP3. Tapi kalau bakalan dipanggil naik jabatan, senang nggak kita? Dipanggil bos aja kita senang. Udah ketahuan tuh bakal mau ada promosi jabatan, ada formasi yang kosong, kita dipanggil senang betul. Padahal harus fit and proper test belum tentu lolos nih. Apalagi dipanggil kalau memang untuk dinaikin jabatannya pasti, senang nggak kita? Senang. Dipanggil atasan harusnya datang atau kita berpaling? Datang. Itu baru bos. Kalau bosnya mati, kita ikut mati ya? Ada yang setia dengan atasannya? Gua mau bos gua mati, dia mati, gua ikut mati, biarin. Dia dikubur, gua ikut masuk kubur. Ada gitu? Apalagi dipanggil Allah yang nggak pernah mati, dia yang kasih kita rezeki, dia yang pelihara kita, terus dan seterusnya kawannya baik. Nah, maka taubat dikatakan taubat dari seorang yang berusia dewasa, asy-syaikh. Nah, ini jangan patokannya ukuran kita nih, ukuran dunia. Tua muda itu ukuran syariat, ukuran Rasul. Tua muda bukan berarti kayak ukuran kita. Tua itu kalau pensiun, kalau rambutnya udah putih semua, kulit udah keriput gitu, bukan itu. Dalam agama Rasulullah membedakan. Tua itu umur yang sudah dikatakan tua kalau umurnya sudah setengah atau separuh dari umur Rasulullah. Kalau belum lewat dari setengah umur Rasul, masih ngaku muda, pantas itu kata Rasul. Berapa umur Rasul? 63 dibelah 2 30 1,5. Kalau umurnya di bawah 31,5 masih ngaku muda, masih pantas. Tapi kalau udah lewat 31,5 di hadapan Rasul, itu tua namanya.
Kalau 31,5 lewat masih malas ibadah, pertama dia rugi. Yang kedua, kata Rasul, fahum min akhsaril akhsari, itu orang yang paling merugi di antara merugi. Kenapa? Udah tua tapi masih malas ibadah. Dipanggil Allah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia nonton TV terus aja, makan terus aja, kongkok terus aja, rapat terus. Padahal yang manggil Allah. Muadzin itu, jadi mana muadzin? Ini aja. Muadzin itu zahirnya, hakikatnya panggilan adzan itu adalah panggilan Allah. Makanya siapa yang rajin adzan dikasih motivasi sama Rasul, aqrabul a'naq ilal jannah unuqul muadzin. Sedekat-dekat leher kepada surga adalah lehernya tukang adzan. Kalau leher udah masuk, masa iya kaki nggak ngikut? Kayak orang lahiran itu kan ada istilah, kata orang Betawi ada nyungsang. Tahu nyungsang? Nyungsang itu yang kaki duluan atau pantat duluan. Itu kalau di itu terjadi itu susah tuh. Tapi kalau yang normal, pala duluan apa bukan? Pala duluan. Kalau palanya udah keluar, lehernya ketarik, kakinya nyangkut apa ngikut? Ngikut. Begitu kata Rasul, orang yang paling dekat lehernya kepada surga adalah leher tukang adzan. Kenapa begitu? Orang tukang adzan yang bagus teriak dia banyak kencang. Jangan malu-malu. Kalau perlu tuh kelihatan tuh apa namanya? Urat lehernya dia punya. Itu yang paling bagus. Rasulullah demen leher, urat leher umatnya kelihatan karena manggil saudaranya untuk salat. Taubat dari orang yang sudah tua. Tua itu berapa? Lebih dari 31,5, lebih daripada setengah umur Rasul. Itu bagus. Kalau udah 31,5 taubat. Kalau bahasa kasar orang Cirebon, waras, eling, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau anak muda sudah ada semangat untuk taubat. Umur masih muda, 31,5 belum, tapi sudah semangat taubat, hayya 'alas shalah, dia buru-buru datang. Malam dia bangun, duha pagi dia mohon kepada Allah. Quran dibaca, aurat ditutup, dan seterusnya. Yang ketiga, wal jud minal aghniya hasanun walakinna minal fuqara ahsan. Sifat dermawan, 3 kebagusan. Yang ketiga, sifat dermawan dari orang yang diberikan kecukupan materi oleh Allah itu kebaikan. Tapi orang fakir, buat dia aja masih kurang, tapi masih mau berbagi, mentalnya berbagi dengan orang lain, itu jauh lebih bagus. Kalau orang kaya sedekah, punya duit 100 juta, nyumbang 100.000, pantas nggak? Pantas, wajar nggak? Wajar. Masih banyak lebihnya malah? Masih banyak. 100.000 duitnya 100 juta. Itu mah biasa bagusnya, biasa doang. Tapi ada orang fakir, dia mau berbagi dengan orang lain, itu jauh lebih bagus. Duit 1.000-1.000-nya, duit 1.000-1.000-nya. Ada anaknya mau jajan, dia kasih, itu jauh lebih bagus. Kalau orang kaya pelit, itu sih 2 kali celaka. Kalau dia bersedekah saja biasa, tapi kita lagi pailit, kita lagi pas-pasan, mental kita masih mau berbagi dengan orang lain, itu jauh lebih bagus. Yang keempat, kebaikan, kata ulama ahli hati, wal adlu min jami'i kulli ahadin hasanun wa minal umara ahsan. Adil dari setiap kita ini sebuah kebaikan, tapi akan jauh lebih baik jika keadilan itu muncul dari seorang pemimpin. Kalau kita sih bukan pemimpin, adil biasa, tapi kalau pemimpin adil jauh lebih bagus. Adilnya kita apa buat kebaikan kita? Kita pemimpin, kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin, apa yang bisa kita pimpin nih? Panca indera kita, anggota tubuh kita. Mata dipakai buat apa?
Kalau kita pakai buat baca Al-Quran, buat melihat-lihat kebaikan, berempati dengan orang lain, berarti itu matanya dipakai dalam jalan adil. Tangan dipakai buat apa? Telinganya dengar apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita sebaliknya. Kata Rasul, inna li'ainaika haqqan wa inna lillah haqqan. Kata Rasul, dua matamu memang punya hak, tapi Allah punya hak juga dari dua matamu itu. Apa contohnya? Kalau Allah panggil ketika waktu subuh, as-salatu khairun minan naum, padahal sudah diawali dengan hayya 'alas shalah, sudah diawali dengan hayya 'alal falah, baru Allah panggil as-salatu khairun minan naum. Tidur udah dari jam 9, ada yang dari jam 8, udah dari jam 10, udah dari jam 11, udah dari jam 12. Kita dipanggil Allah hayya 'alas shalah, belum melek hayya 'alal falah, belum melek sampai ditakit diperkuat dengan as-salatu khairun minan naum. Tidur salat lebih baik daripada tidur, masih merem juga. Tuh di situ kita berarti zalim, nggak adil sama diri kita. Kenapa? Rasulullah katakan inna li'ainaika haqqan, sesungguhnya bagi dua matamu betul ada hak. Wa inna lillahi haqqan, tapi ingat Allah pun punya hak dari dua matamu itu. Artinya ketika Allah panggil harusnya as-salatu khairun minan naum, kita terus merem atau melek. Yang terus merem berarti dia rampas hak Allah. Kalau melek berarti dia memberikan hak dirinya dan hak Allah. Ustaz, saya kan tidurnya baru jam 2. Salah. Kita kenapa tidurnya jam 2? Habis ngobrol dulu, nonton TV dulu, nunggu bola dulu. Bola ditungguin, Allah panggil kita cuekin. Apakah kalau kita masuk kubur, itu bola yang kita tonton nerangin kubur kita, nolong kubur kita, kita teriak di kubur, itu pemain bola sekelas siapa? Yang paling hebat deh? Si Messi. Apa si Messi bakalan nolongin teriakan kita di kubur? Kita dikemplang sama malaikat, apa si Messi nahan kemplangan malaikat? Enggak. Hadirin hadirat ikhwah, setiap Allah panggil kita pasti ada suatu pesan yang bagus buat kita. Dan setiap perintah Allah yang kita kerjain atau larangan Allah yang kita tinggalkan, nggak ada yang gratis, semuanya berbuah sesuatu. Orang kita kerja sama Allah, kerja sama manusia jadi gaji, sampai lembur dibayar nggak sama manusia? Bayar. Kalau dia lembur nggak dibayar, mau nggak kita? Enggak. Allah juga sama, lebih dari manusia. Mana Allah panggil hayya 'alas shalah, apa selesai? Enggak. Allah kasih buahnya, Allah kasih rewardnya, Allah kasih bayarannya. Apa bayaran Allah itu? Hayya 'alal falah, ayo kemari salat. Kenapa? Aku kasih kau keuntungan. Hayya 'alal, kita mari mencari keberuntungan, makanya aku akan beri engkau keuntungan. Hidup ini kata Allah tijarah, perniagaan. Mana ada orang dagang mau rugi? Ada nggak? Yang waras deh, yang waras. Orang dagang mau rugi mau untung? Mau untung. Makanya setiap orang hayya 'alas shalah dikasih hayya 'alal falah, dia jawab panggilan Allah, dikasih keuntungan sama Allah. Masa iya? Coba lihat orang udah Allahu Akbar, tadi kita sholat, setelah kita memuji Allah dari alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ar-rahman maliki yaumiddin, apa yang kita katakan setelah maliki yaumiddin? Iya, karena budu apa titik? Titik apa koma? Koma. Enggak selesai kita bilang iya karena budu, tapi ada lanjutan satu ayatnya, wa iya kanas ta'in, kau ibadah, engkau kerja berarti kepada aku, begitu. Wa iya kanas ta'in, ya Rabb, aku sudah ibadah kepada engkau, aku sudah menyembah engkau, aku sudah mengabdikan diri kepada engkau, aku sudah penuhi panggilanmu. Wa iya kanas
dan kepadamu aku minta gaji. Begitu maknanya. Kok ibadah ada gajinya? Emang. Lihat Al-Zariyat 5657. Kontrak utama manusia di dunia bukan ngantor, saya katakan. Bukan nyangkul, bukan dagang. Apa kontrak utama kita di dunia dari Allah? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan pegawai-pegawai cyber, jin, apalagi di sini. Di sini juga ada jinnya. Aku tidak ciptakan jin di cyber, aku tidak ciptakan manusia di cyber, kecuali kontrak misi utama dari Allah bagi setiap kita adalah ibadah. Illa liya. Kalau kontrak utama kita kerjain, dapat gaji nggak? Dapat dong. Yang di sini nih, kalau nggak digaji, mau tiap hari nggak datang lagi. Nggak mau, gue dipecat, gue di PHK. Nggak ada gaji gue, ngapain gue datang tiap hari ke cyber? Tapi karena ada gaji, datang nggak tiap hari? Terikat aturan nggak? Begitulah kita dengan Allah pun sama, lebih dari itu. Kita sebagai hamba Allah terikat aturan. Karena aturan utamanya adalah ibadah, ibadah dulu, baru ngadang gaji. Kerja dulu, baru ada salary. Kalau nggak kerja, nadang, dikasih nggak perusahaan? Nih, dari pagi datang doang, absen kagak, ngetik kagak, ngapa-ngapain enggak, nongkrong aja. Ntar sore orang pada pulang, bos, gaji gua bos, dikasih nggak? Nih malah bos saya bener. Nggak bisa dong, lu kerja kagak. Lo ngapa-ngapain enggak, gua kontrak di sini buat kerja jadi anu, jobsnya ini, lo nggak kerjain. Orang sebulan pada kerja, lu sebulan nggak ngapa-ngapain, gua nggak gaji. Pantas nggak perusahaan nggak gaji orang yang males? Begitu juga manusia dari Allah. Kenapa? Karena kerjaan kontrak utama kita dari Allah yang namanya ibadah banyak ditinggali nama kita. Yang lemburannya, waduh jungkir balik lemburan tuh. Apa lemburan manusia di hadapan Allah? Ikhtiar, kerja, nyangkul, buka toko, dagang, sebagai apa di perusahaan, itu lemburan tuh. Tapi yang namanya lemburan, nah kalau mau dapat banyak jungkir balik dulu kita. Kalau kerjaan pokok mah, kontrak utama, walaupun lagi gak ada kerjaan, walaupun sebulan cuma kerjain 4-5 berkas, emang kerjaan utamanya itu dan kontrak gaji sekian, full, nggak berkurang. Kalau kita mau nambah ya lembur dong, sama. Kalau sholatnya dikerjain, kerjaan pokok, Qur'annya dibaca, kerjaan pokok, hatinya ingat Allah, kerjaan pokok, auratnya ditutup, kerjaan pokok, malam disuruh bangun, kerjaan pokok buat orang yang berhajat kepada Allah, duha dia munajat dulu kepada Allah, kerjaan pokok karena dia butuh Allah. Baru lemburan kita di dunia, yang kerja ngantor-ngantor, yang dagang-dagang, yang macul-macul, itu lemburan kita. Kalau itu pantas kita ngomong iya karena dulu, wa iya karena nasta'in. Ini baru 4 kebaikannya. Udah mau habis waktunya. 4 keburukannya tahun depan kalau panjang umur. Baik. Mudah-mudahan 4 kebaikan yang ada ini akan dijaga betul oleh kita agar kita mendapat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan saat kita bisa melakukan yang lebih baik, kebaikan-kebaikan itu akan betul-betul kita mendapat rahmat dan semangat untuk kita melakukan dan menjaga kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.